Pemirsa, gempa dengan kekuatan 6,6 magnitudo mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur pukul 4 dini hari tadi. Aula lantai 2. Lokasi gempa yang mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur ini berada di epicenter 10,34 lintang selatan dan 123,76 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Gempa mengakibatkan sejumlah fasilitas gedung dan kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Getaran gempa terasa kuat di Kupang dengan skala 5 mmi. Getaran juga dirasakan warga di Alor, Parantuka, hingga Lembata. Bagian dalam ada tidak? Bagian dalam cuman ada satu saja, tapi itu AC. AC kita ini kan gantung di plafon. Ke ibu kota, pemirsa, petugas gabungan menggelar razia uji emisi kendaraan di Jalan RA Kartini, Lebak Bulus, Jakarta. Beberapa kendaraan baik motor maupun mobil diberikan sanksi tilang karena kendaraannya tak lolos uji emisi. Razia uji emisi hingga penerapan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor digelar di Jalan RA Kartini, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah kendaraan diberhentikan petugas dan langsung diarahkan ke pos uji emisi. Saat uji emisi, petugas memeriksa kendaraan diantaranya hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Untuk mobil, diperiksa gas dan knalpot, sementara motor dicek knalpotnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Itu konsekuensi kita kok. Nggak apa-apa, bikin kebaikan kalau memang ini nggak masalah. Keberatan nggak, Pak? Nggak keberatan. Denda ya denda, udah itu resiko. Untuk sementara ini, hari ini baru satu kendaraan yang sudah tidak lucu uji emisi yang kami beri surat tilang. Ujian hanya roda 2. Untuk roda 4 sementara belum ada yang karena semua yang kita hasil dari lingkungan hidup, hasilnya semua lulus uji emisi. Petugas kembali memberlakukan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Kebijakan ini diambil untuk mendorong masyarakat agar menguji emisi kendaraannya, karena asap kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkait razia uji emisi hari kedua, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Faisal, bagaimana suasana razia uji emisi di sana? Ya baik, selamat siang Zila Gede dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini suasana dari razia uji emisi memang sudah selesai. Dan dari pantauan kami di sini memang uji emisi tersebut memang dimulai dari pukul 9:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10:30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dari pantauan kami di sini memang ada petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga Dinas Perhubungan dan juga petugas kepolisian yang memang menindak para pengendara ataupun memberhentikan para pengendara untuk dilakukan uji emisi. Dan memang saat ini adalah hari kedua dilakukannya uji emisi setelah September lalu memang sempat dilakukan atau dilaksanakannya uji emisi. Dan dari pantauan kami di sini pula bahwa tadinya kendaraan dari berbagai kendaraan memang dipilih secara acak untuk dilakukan uji emisi. Namun yang masih menjadi target adalah kendaraan dengan usia di atas 3 tahun. Dan dari data yang kami dapatkan pula dari pantauan kami di sini memang tadi ada sekitar 20-an lebih kendaraan yang diberhentikan. Dan ini kendaraannya terdiri dari kendaraan sepeda motor ataupun roda 2, kemudian juga kendaraan mobil dan juga kendaraan dengan berbahan bakar solar. Nah, di sini juga ada 2 pos tadi kami memantau, ada 1 pos untuk uji emisi kendaraan dengan bahan bakar bensin. Nah, untuk pos kedua ada pos uji emisi untuk kendaraan solar. Dan dari data yang kami dapatkan memang pada hari ini seluruh kendaraan yang dilakukan uji emisi ini lolos semua, alias tidak ada yang dilakukan ataupun tidak dikenakan sanksi tilang begitu. Kemudian dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk hari ini di Jakarta sendiri memang hanya ada 2 titik pelaksanaan uji emisi, di mana di titik pertama yaitu di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan untuk yang kedua ada di kawasan Jakarta Barat. Sementara itu untuk yang memang dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa kendaraan yang akan diberhentikan ketika uji emisi tersebut ketika lolos ataupun dinyatakan lolos
saat uji emisi akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun untuk yang tidak lolos nantinya akan dikenakan denda tilang. Sementara demikian, Gede Zila kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasi Anda. Dan ini rupanya buat warga yang memiliki motor dengan usia 3 tahun ke atas ini seharusnya sudah mulai aware begitu ya. Aware, benar. Dengan cara menservis lebih baik sehingga tidak menimbulkan emisi yang masuk dalam kategori membahayakan atau masuk dalam kategori yang dapat ditilang oleh pihak kepolisian. Benar sekali. Ini kita pemirsa, musim kemarau berdampak tingginya harga cabai di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga menembus Rp150.000 per kilogram. Tingginya harga cabai ini dikeluhkan baik oleh konsumen maupun pedagang karena sepinya pembeli. Harga cabai tiung dan cabai merah besar di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah melambung hingga menembus harga Rp150.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya Rp100.000, padahal harga normal cabai pada hari biasanya hanya berkisaran antara Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi hampir sepekan terakhir, secara bertahap akibat tanaman cabai yang dipasok oleh petani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mati atau gagal panen akibat musim kemarau. Kenaikan harga cabai yang melebihi harga daging ini pun dikeluhkan baik oleh konsumen maupun pedagang. Cabai tiung sama cabai besar merah ini berapa sekarang harganya, Bu? Iya, sama 150 harganya. Rp150.000 Iya, per kilogram, Bu ya? Iya, Sudah berapa hari naiknya, Bu? Hah? Sudah berapa hari naiknya? Hampir seminggu. Kalau bisa supaya harga jangan naik, gimana caranya pemerintah ini petani gitu supaya ya petaninya juga makmur, ya kita juga yang beli juga dengan harga yang normal-normal aja. Sementara di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah, hampir semua jenis cabai harganya melambung. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai jenis rawit merah yang naik hingga 100%. Harga cabai rawit yang dulunya hanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting Rp70.000 sebelumnya hanya Rp35.000. Kenaikan harga ini membuat omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan pembeli berharap pihak terkait segera turun tangan untuk menurunkan harga cabai. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini rupanya buat yang suka makanan pedas ini harus sedikit menahan nafsunya begitu ya. Karena cabai lagi mahal ya Mas Gideon. Nah, lalu di Jakarta seperti apa pemirsa? Harga komoditi pangan di Pasar Rakyat Jakarta sudah bersama kami, ada rekan Hadisti di Pasar Senen, Jakarta Barat. Selamat siang Hadisti. Bagaimana harga-harga komoditas di Pasar Senen saat ini? Apakah ada kenaikan? Ya, selamat siang Gede dan juga Zila. Untuk harga bahan pangan di Pasar Senen Jakarta ini memang juga turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk harga bahan pangan seperti cabai dan juga komoditas sayur mayur ini juga turut merangkak naik secara tinggi. Harga cabai merah keriting sendiri per hari ini dibanderol dengan harga Rp70.000 per kilogramnya, di mana untuk normalnya harga cabai merah keriting ini hanya di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga cabai rawit sendiri memang dalam 3 hari ini sudah mengalami penurunan menjadi Rp80.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya sempat mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Namun angka ini masih tergolong cukup tinggi karena untuk normalnya harga cabai rawit ini hanya di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian selain dari cabai, komoditas sayur mayur juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya yang mengalami kenaikan ini adalah sayur kacang panjang yang naik Rp1.000
di hari ini, di mana untuk sayur kacang panjang hari ini dijual seharga Rp26.000 per ikatnya. Kemudian juga ada sayur buncis yang juga turut ikut mengalami kenaikan, di mana dari normalnya Rp25.000 untuk hari ini sayur buncis ini dijual seharga Rp33.000 per kilogramnya. Kemudian juga ada brokoli yang turut mengalami kenaikan, di mana ini kenaikan cukup tinggi untuk brokoli dari harga Rp30.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pedagang dan juga para pembeli. Selain turunnya omset para pedagang akibat turunnya daya beli masyarakat, konsumen juga turut membatasi jumlah pembelian. Begitu Gede dan Zila. Iya, terima kasih Adisti atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ini rupanya sayur-sayur juga mulai naik, harganya brokoli bahkan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Padahal brokoli ini sangat baik juga loh untuk kesehatan saraf dan otak. Dan sayuran sehari-hari juga buncis juga naik tuh tadi Gede. Jadi kita makan apa nih jadinya kalau naik semua gini ya? Ratusan warga berdesakan antri beras gratis 5 kg pemberian Gubernur Jawa Timur. Ya, warga mengaku senang mendapat beras gratis karena harga beras di pasaran saat ini masih mahal. Beginilah suasana para ibu yang rata-rata menggendong bayi rela berdesakan antre pemberian beras gratis oleh Hovifah Gubernur Jawa Timur di daerah Rumah Dusun Romo Kalisari, Surabaya beberapa hari yang lalu. Beras yang dibagikan keluarga sebanyak 250 bungkus kemasan 5 kg ini adalah sodako pribadi Gubernur Jawa Timur setiap kali ada acara yang mengundang banyak masyarakat. Warga mengaku senang meski untuk mendapatkan beras harus berdesakan dan dalam suasana cuaca panas, karena harga beras saat ini masih mahal. Diberi beras gratis ini senang ya? Dipakai apa Bu nanti Bu? Dipakai buat masak. Tadi sempat berdesakan gitu tak Bu? Iya. Kenapa Ibu? Ya ini antri. Ngantri Bu ya? Dapat beras 5 kilo ini ya? Pembagian sembako. Itu mah sodako saya, asli sodako. Saya enggak boleh mau tapi sederhana sekali kawan-kawan, ini kan barang kita bisa beli gitu. Dan selagi saya memungkinkan, hampir tiap titik saya melakukannya. Selain pemberian beras gratis, dalam acara tersebut juga digelar pengobatan tradisional gratis dan penanaman mangrove serta pelepasan benih ikan bandeng ke pesisir Selat Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Politisi PDIP mengusulkan hak angket DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres. iNews yang akan segera kembali.